Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi melalui video pembelajaran kali ini pada mata pelajaran TK di kelas 8. Dan saat ini kita sudah berada pada pertemuan yang keempat. Semoga pembelajaran jarak jauh ini bisa bermanfaat bagi kalian sekalipun kita masih dalam kondisi pandemi saat ini. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita berdoa agar kiranya pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar hingga akhir nanti. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan Microsoft Excel, khususnya pada jenis font, ukuran font, dan style font itu sendiri. Hari ini kita akan mempelajari dua materi yang sangat bermanfaat bagi kita, khususnya di dalam menerapkannya pada lembar bentang WPS Office itu sendiri. Materi apakah yang dimaksud? Materi yang termaksud di dalam pembelajaran hari ini ialah terkait dengan baris dan kolom. Diharapkan setelah mempelajari materi hari ini, kalian dapat merubah ukuran baris dan kolom pada lembar bentang WPS Office. Diharapkan kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian kedua istilah tersebut, yakni baris dan kolom, agar kiranya kita bisa membedakan kedua istilah tersebut di dalam lembar bentang itu sendiri. Baris adalah bagian horizontal dari kiri ke kanan ataupun melebar dari suatu sheet dalam koordinat sel Excel. Biasanya ia dilambangkan dengan angka. Jadi baris itu merupakan bagian garis horizontal yang ditarik dari kiri ke kanan, dan biasanya dia dilambangkan dengan angka. Sedangkan kolom adalah bagian vertikal dari atas ke bawah atau memanjang dari suatu sheet dalam koordinat sel Excel. Biasanya ia dilambangkan dengan huruf. Jadi kita bisa mengetahui dua perbedaan kedua istilah tersebut, yakni baris dan kolom. Jadi kalau baris berupa garis horizontal, sedangkan kolom berupa garis vertikal. Selain itu, baris berupa angka, sedangkan kolom berupa huruf. Jadi untuk membedakannya, kata kuncinya seperti itu, yakni horizontal dan vertikal, dan berupa angka dan huruf, khusus untuk baris dan kolom. Pada tampilan lembar bentang kosong seperti ini, bisa kita lihat perbedaan yang mana dinamakan baris dan mana yang dinamakan dengan kolom. Jadi sesuai penjelasan sebelumnya, jadi baris itu berupa angka. Jadi angka-angka ini menunjukkan baris, sedangkan huruf itu berupa menunjukkan kolom. Jadi satu ini menunjukkan baris pertama, dua baris kedua, tiga baris ketiga. Jadi garisnya berupa garis horizontal ataupun garis mendatar. Sedangkan lawannya yaitu garis vertikal, garis dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Dia biasanya dilambangkan dengan huruf. Jadi A ini merupakan kolom A, B kolom B, C kolom C, D kolom D, dan seterusnya. Jadi kita bisa membedakan yang mana dinamakan baris dan yang mana dinamakan dengan kolom. Pada tampilan tugas pada pertemuan sebelumnya, kita bisa lihat tabel ini. Oke, jadi misalkan nomor ini terletak pada kolom C baris ke-6. Soekarno-Hatta itu terletak pada kolom D baris ke-7. Oke. Samratulangi terletak pada kolom D
dan baris ke-10. Oke. Jadi dengan menunjukkan perbedaan baris dan kolom pada tabel ini, kita bisa menentukan letak dari tulisan teks itu sendiri. Dia berada pada kolom apa dan baris keberapa. Oke. Untuk lebih memperdalam materi hari ini, lihatlah perbedaan antara baris dan kolom tersebut. Jadi semua daerah yang diarsir dari 2 sampai dengan 11 ini dinamakan baris. Jadi semua daerah yang diarsir ini dinamakan baris. Sedangkan kolom yaitu daerah yang diarsir berupa huruf tadi. Dari C sampai dengan huruf H ini semuanya ini daerahnya tercover ataupun merupakan kolom. Oke, semuanya termasuk dalam kolom. Sehingganya kalian bisa membedakan yang mana dinamakan baris dan yang mana dinamakan dengan kolom. Oke, bagaimana ketika kita mengatur suatu kolom? Oke, kita bisa praktekkan pada tugas sebelumnya. Misalkan jika kita ingin melebar ataupun membuat kolom ataupun baris ini menjadi lebih lebar, khususnya di dalam jarak dari satu huruf ke huruf yang lain, dari satu angka ke angka yang lain berupa baris dan kolom itu sendiri. Misalkan jika kita ingin membuat ukuran nomor ini menjadi lebar, jadi kita klik pada huruf C, kemudian kita klik 2 garis di samping C itu, kemudian kita tarik. Oke, maka jarak dari nomor ke bandara itu sudah agak melebar. Oke, bagaimana dengan yang lain? Oke, pada intinya kita bisa merubah ukuran kolom maupun baris ini tinggal mengklik pada angka ataupun huruf tertentu, kemudian kita geser seperti ini. Jika ingin mengecilkan maka tinggal seperti ini. Jika ingin melebarkan, tinggal kita klik 2 garis tanda di samping huruf ataupun angka itu sendiri, maka baris ataupun kolomnya akan menjadi melebar, ataupun jika kita ingin kecilkan maka bisa kita kecilkan. Oke, semoga kalian bisa membedakan yang mana baris dan kolom dan bisa merubah ukuran baris dan kolom itu sendiri. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini dan semoga kalian bisa mempraktekannya kembali di rumah. Demikian pertemuan hari ini, dan ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.